Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo di video kali ini aku mau menjelaskan saat ini berita yang cukup ramai tentang Kris Wu. Tapi perlu diingat karena ini kejadiannya di Cina, mungkin informasiku itu nggak terlalu lengkap atau gimana. Tapi di video kali ini aku berusaha sebisa mungkin merangkum semua kejadian biar polo-polo itu jadi paham melalui satu video yang polo-polo tonton saat ini. Oke, langsung kita mulai. Oke, siapa yang bakal kita bicarakan di video kali ini? Tokoh yang bakal kita bicarakan adalah Kris Wu, ataupun nama lainnya adalah Wu Yifan, kelahiran tanggal 6 November tahun 1990. Nah, ini orang merupakan orang yang lahir di Cina, tapi keluarga negaraannya saat ini adalah Kanada. Oke? Nah, ini mungkin ada yang tahu, dia merupakan mantan dan juga leader dari EXO, EXO-M, dan lebih tepatnya dia itu merupakan rapper. Nah, ini adalah cowoknya, dan sekarang biasa ya skandal-skandal gini pasti ada ceweknya. Nah, cewek di kejadian kali ini yang perlu kita kenal adalah ini cewek. Mungkin banyak yang nggak tahu, aku juga baru tahu melalui konten kali ini. Dia bernama Du Meiju, kelahiran tahun 2002. Aku nggak menemukan tanggal lahir pastinya, tapi katanya ini anak kelahiran tahun 2002. Seperti yang terlihat, anak perempuan, ya, dan anak muda. Nah, dia itu mengupload satu postingan sekitar tanggal, kalau nggak 8, 18, 19 Juli tahun 2021. Kenapa aku ngasih 3 tanggal? Karena kalau berdasarkan sumber yang tak cari, ada yang bilang tanggal 8, ada yang bilang tanggal 18, ada yang bilang tanggal 19, dan aku kurang yakin perbedaannya kayak apa. Tapi ya pokoknya di waktu-waktu ini perempuan ngepost bahwa dirinya itu ditidurin sama Kris Wu, dan juga mereka ini dulu memiliki hubungan, tapi saat ini mereka sudah tidak lagi hubung-hubungan. Dan yang penting, pada saat itu ini anak masih di bawah usia. Kok bisa ini dua orang ketemu? Kalau berdasarkan Du Meiju, jadi ini ceritanya berdasarkan ini perempuannya. Kejadiannya itu terjadi pada tanggal 5 Desember tahun 2020. Pada waktu itu, Du Meiju bersama 10 orang lainnya, dan kemungkinan besar ini perempuan-perempuan gitu. Nah, ini orang, jadi total kayak 11 orang, diundang ke rumahnya Kris Wu katanya. Nah, diundang ke rumahnya Kris Wu. Dan sampai di rumahnya, ternyata di situ cukup banyak minuman alkohol, dan mereka di situ kayak pesta gitu, pesta kecil-kecilan. Kalau biasanya kita udah nongkrong di rumah teman gimana? Pengen pulang, pengen tidur, pengen mandi, pengen istirahat di tempat rumah kita sendiri ya. Jadi orang-orang itu ternyata mulai pulang pada jam 7 pagi. Dan kalau berdasarkan perempuan ini, dia bilang bahwa jam 7 pagi orang-orang itu udah mulai pulang, dan yang tersisa itu cuma saya sama ini cowok. Dan saat kita tertinggal berdua saja, kita itu melakukan hubungan seks. Kalau menurut dia sih kayak agak diperkosa katanya, apalagi dia dalam kondisi sedikit mabuk, kalau katanya ini perempuan. Dan setelah itu katanya sebenarnya dia mau pulang, tapi katanya kayak diancam sama manajernya sehingga nggak bisa pulang. Habis gitu dia makan bareng, dan setelah itu mereka itu tukar-tukaran kontak melalui akun Weibo. Oke, jadi mereka udah tukar-tukaran kontak, dan pada tanggal 8 Desember 2020 katanya Kris Wu itu mengirimkan uang sejumlah 30.000 yuan ataupun dalam mata uang Cina, yaitu senilai 70 juta rupiah ke cewek ini. Katanya ini loh buat belanja aja gitu. Dan kalau berdasarkan ini cewek, katanya mereka itu kontak-kontakan hingga bulan April tahun 2021. Tapi setelah itu tiba-tiba Kris Wu itu katanya nggak bisa dihubungi. Nah, diakibatkan ini, akhirnya ini cewek bertemu dengan satu teman bernama Liu Meli. Dan mereka itu diskusi-diskusi, dan diperkirakan itu pada tanggal 2 Juni 2021, dan mereka memutuskan untuk membongkarkan semua kejadian ini pada tanggal-tanggal ini. Dan mereka itu juga bilang bahwa diperkirakan ada korban sejumlah, ada yang bilang 8, ada yang bilang 24, ada yang bilang 30, jadi cukup banyak beritanya. Karena setelah dia ngepost, itu ada beberapa perempuan-perempuan lain yang juga ikutan bilang, oh aku juga dulu pernah menjadi korbannya Kris Wu kayak gitu, sehingga jumlah korbannya itu nambah terus. Dan bahkan di antara perempuan-perempuan itu ada yang di bawah umur, oke?
Nah, sekarang tak perjelas lagi apa yang diposting oleh perempuan itu. Dia bilang, manajer dari Chris Wu ataupun entertainmentnya, mereka itu menjanjikan, memberi janji-janji manis, bilang kayak, kamu ikutan interview kali ini, nanti kita bantu biar kamu bisa debut, biar bisa lebih sukses di dunia entertainment. Nah, katanya dijanjiin seperti itu. Habis gitu, biasanya diajak minum alkohol dan diajak tidur. Jadi aku agak sungkan nulis diperkosa gitu, jadi aku nulisnya titik. Dan satu hal yang lebih penting lagi, yaitu katanya mereka selalu melakukan hubungan tanpa alat kontrasepsi, jadi bisa jadi hamil ataupun bisa jadi menularkan penyakit kelamin. Oke? Setelah itu dia juga bilang bahwa sebenarnya Chris Wu itu pernah ngajak damai dan mengirimkan aku uang sejumlah 500.000 yuan, yaitu sekitar 1,2 miliar rupiah. Dan kalau berdasarkan itu perempuan, dia itu katanya sudah mengembalikan sekitar 180.000 yuan dan sisanya masih dalam proses pengembalian, hanya saja karena ada limit transfer per harinya ataupun setiap periode, dia itu masih belum bisa mengembalikan semuanya. Dan kalau berdasarkan dia, ada beberapa korban lain yang bahkan mengaborsi anak dan juga ada juga yang kena penyakit kelamin. Nah, jadi setelah dia post itu cukup banyak perempuan yang bilang, oh aku juga korbannya gitu. Jadi misalnya ada satu orang bilang, oh ini loh teman saya penipu. Nah, tiba-tiba ketika dia post banyak yang ikutan komen gitu. Nah, salah satu tokoh ataupun orang ataupun perempuan yang juga bilang bahwa dirinya ini adalah korban adalah perempuan bernama Chang dan San. Jelek banget ya cara bacanya. Ya, dia ini salah satu member dari SNH48. Nah, dia ini juga bilang bahwa dia ini adalah korban dari Chris Wu katanya. Katanya kayak gitu. Nah, setelah ini semua muncul, sebenarnya Chris Wu itu langsung menjawab. Dan tadi itu kan diposting sekitar tanggal 8, 18, ataupun 19 Juli kan ya. Nah, terus ada juga korban-korban lain yang juga komen. Dan setelah itu, pada tanggal 20 Juli 2021, setelah kepolisian Cina itu mulai melakukan investigasi, katanya semua postingan itu mulai hilang, mulai terhapus, delete. Dan pada tanggal 31 Juli 2021, akhirnya Chris Wu ditangkap oleh kepolisian Cina dengan tuduhan pemerkosaan. Kepolisian Cina bilang bahwa mereka berdua betul pernah melakukan hubungan seks. Tapi kepolisian Cina itu tidak memberikan opini yang jelas apakah perempuan ini diperkosa atau mereka itu melakukan hubungan dengan persetujuan bersama. Dan di luar itu muncul juga perkiraan penggunaan GHB ataupun gamma hydroxybutyrate. Dan mungkin ada yang bilang, Mas, kok kayaknya aku pernah dengar obat ini. Ya, jadi obat ini juga pernah muncul di Burning Sun dulu. Jadi kalau misalnya seseorang meminum ataupun mengkonsumsi obat ini, katanya gairah seks bakal naik, tapi masalahnya dia bakal tidak ingat kejadian selama efeknya ini berlangsung. Jadi misalnya ini obat diminumkan kepada seseorang tanpa sepengetahuan mereka, dia itu tiba-tiba gairah seksnya naik dan bertindak seperti orang yang nggak mabuk. Tapi orang itu nggak ingat apa yang orang itu lakukan selama efek obat itu berlangsung. Dan seketika bangun, tiba-tiba bisa jadi sudah melakukan hubungan ataupun tiba-tiba di tempat lain kayak gitu. Ini masih perkiraan. Dan kalau misalnya ini benar karena Cina itu cukup ketat akan penggunaan obat-obat narkoba sama kayak Indonesia, ada kemungkinan bisa jadi dihukum mati Chris Wu-nya. Tapi untuk ini masih belum jelas. Nah, tidak selesai di sini. Pada tanggal 4 Agustus 2021 itu muncul salah satu berita yang bilang kalau Chris Wu itu katanya menyentuh ataupun juga memangsa salah satu putri dari pejabat tinggi di Cina, sehingga dia langsung ditangkap pada tanggal 4 Agustus tahun 2021. Lebih tepatnya dimasukkan penjara, dan katanya sementara itu ada yang bilang keluarganya Chris Wu itu memindahkan semua hartanya ke luar negeri, apalagi mereka ini kan warga negara Kanada. Dan pada tanggal 8 Agustus ada juga korban di Amerika, di Los Angeles, yang bilang kalau dirinya ini juga merupakan korban dari Chris Wu dan bakal menuntut melalui law firm yang ada di Amerika. Dan pada tanggal 16 Agustus secara resmi Chris itu ditangkap dan ditahan. Nah, masalahnya dia itu udah ditahan mulai tanggal 16 Agustus, berarti 1 hari sebelum kemerdekaan Indonesia ataupun 1 hari setelah kemerdekaan Korea. Nah, tapi masalahnya di tahun 2022 muncullah sebuah rekaman
pembicaraan antara Lian sama Liu Meli, yaitu perempuan yang tadi aku tunjuk di sini. Ada suara rekaman yang terkesan bisa jadi semua ini itu sebenarnya hanyalah rekayasa, bukanlah tindakan yang benar-benar dilakukan oleh Kris Wu. Bahkan di rekaman itu terdengar juga bahwa Kris Wu itu bukan orang yang kayak gitu, dan bahkan mereka juga bisa membuktikan. Ya, jadi agak membingungkan situasinya. Nah, di sini mungkin ada yang tanya, loh Mas, kan dia ini orang Kanada, bukannya seharusnya dia dikirim ke Kanada kalau misalnya mau dihukum? Bisa jadi kayak gitu, tapi kalau misalnya seseorang melakukan tindakan kriminal di negara itu, kan biasanya bakal ditangkap dan dihukum di negara itu ya toh. Jadi makanya dia itu ditahan di Cina, dan kemungkinan untuk dihukum lagi di Kanada itu bakal tidak ada, karena di mata hukum biasanya kalau misalnya seseorang ini udah dihukum di tempat lain, mereka nggak bisa menghukum lagi dengan tuduhan yang sama. Oke, jadi kejadian kali ini kayak gitu. Semoga Polo-Polo jadi paham kenapa Kris Wu rame, terus rekaman antara Lian sama Liu Meli ini sekarang lagi ramai beredar di dunia internet. Oke Polo-Polo, makasih sudah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video